Oke, jadi lagi ramai banget ada kasus VTuber, gue nggak tahu sama sekali tentang apa, tapi gue pengen ikutan aja ngebahas kali ya. Gue nggak pernah nonton VTuber Indo dan gue emang nggak tertarik aja nonton VTuber Indo sih. Tapi gue pernah baca dan ngikutin sedikit, nggak pernah bener-bener nyemplung konflik-konflik atau drama-drama per VTuberan. Ini kenapa gue ngebahas atau buat video ini karena holy shit, 33 juta views untuk VTuber Indonesia. It's insane. Jadi gue penasaran untuk ngebahas ini sih. Gue belum baca sama sekali, jadi kita baca bareng-bareng aja dan ngasih pendapat gue mungkin. Jangan berharap lebih lah ya, karena ini pertama kali gue ngebahas drama. Jadi Oke, trigger warning, pelecehan seksual dan pedofilia. Apa yang dilakukan Shota kepada penonton di bawah umur, konotasinya di sebuah utas. Minor viewers, oke. Enggak kan diangetin kamu, ayo sini mana. Ini Shota ya, Shota ya, oke. Ikut mandi biar bisa di-kiss, oke. Ini sebelumnya dia udah buat, sebelum bikin thread dia udah buat ini ya. Udah buat postingan, minimal kalau udah terkenal nggak lupa kalau dulu pernah ngajak mandi sama nge-kiss minor. Oke. Ini cuman jadi 1 juta loh. Oke, kita baca aja. Disclaimer, thread ini dibuat untuk memperhatikan kelakuan ex Shota yang dilakukan pada penontonnya yang masih di bawah umur. Dan juga sebelumnya saya sudah mendapatkan izin dari korban untuk speak up tentang masalah ini. Korban mengakui bahwa pertama kali mengenal Shota dari raid stream Haris pada bulan puasa 2023. Gue gak tahu hari siapa juga ya. Awalnya korban biasa aja, namun lama-kelamaan korban mulai membuat editan dari Shota dan Shota memulai reply dari editan yang dibuat sang korban. Oke. Dan bahkan hampir chat setiap hari seperti Shota memberitahu jadwal stream, repost editan yang dibuat korban dan lain sebagainya. Kita baca sesuatu ya. Oke, ini gue gak tahu dari mana, tapi ini kayaknya IG stories ya. As what she remember, katanya Shota di hari itu cuma repost IG story-nya dia doang, padahal nggak banyak yang nge-tag. Oke, dia nge-post IG story-nya minor ini ya, nggak tahu deh. Apa sih, gue masih bingung deh. Seiring berjalannya waktu, korban dipanggil Princess oleh Shota sebagai fan service. Korban juga mengaku terakhir kali chatan sama Shota yang tergolong aneh dan membuat korban tidak nyaman dengan alasan roleplay. Dari foto tersebut, bagaimana Shota yang sudah berani untuk chat kepada viewers dengan embel-embel roleplay, dan setelah sang korban menolak untuk mau kiss, Shota terlihat kecewa dengan respon yang diberikan sang korban. Ikut mandi biar di-kiss ini tadi ya, emang bisa gitu ya, ada yang ingin tahu. Enggak kan diangetin kamu, ayo sini mana. Telur mata sapi, ada yang lain gak mau di-kiss juga, oke. Gue nggak tahu ini Shota tahu dia main atau enggak ya, tapi seharusnya sih tahu ya. Udahlah, Shota sedih. Harusnya tahu sih kalau gimana ya, kalau cowok deketin ini, gue anggap Shota ini cowok ya. Kalau Shota ini cowok, harusnya kalau pengen deket sama lawan jenisnya atau orang yang mereka interest, harus sudah tahu ya basic ya, kayak nama, apa yang dia suka, umur dan sebagainya. Harusnya sih Shota tahu ya. Dari pengakuan korban, sebelumnya dia pernah menaruh minor di bio Instagramnya. Dan saat si korban menambah Shota ke CF, close friend, Shota masih aja tidak segan-segan untuk chat sang korban. Dan apabila tidak bisa melihat bio sang korban, Shota bisa melihat postingan wajah asli sang korban. Terlihat seperti anak yang masih di bawah umur. Oke, literally gue punya adik gue punya temen cewek. Bro, kita gak bisa. Lu lihat MPLS yang di Denpasar gak sih? Itu gue gak nyangka itu anak umur 15 tahun. Jadi maksud gue, anak-anak minor sekarang pun gak bisa lihat dari wajahnya aja gitu. Jadi ini bagus, si korban udah nulis apa sih minor, tapi ini kayaknya terlalu subjektif ya, karena banyak banget anak minor itu mukanya udah boros gitu. Bahkan gue itu udah terlihat seperti umur 35 tahun atau 30 tahun gitu muka gue sebenarnya. Umur gue 17 tahun dulu, gue itu udah dipanggil om sama SPG dan Indomaret gitu kasir Indomaret, umur 17 tahun anjing. Jadi sebenarnya wajah itu nggak mencerminkan umur gitu ya. Jadi ya
Mungkin aja Shota juga, tapi gue masih meyakinkan kalau Shota ini harusnya tahu ya kalau dia korban ini minor, harusnya tahu gitu. Nggak harus dari muka, harusnya dia tanpa dikasih lihat muka pun harusnya dia udah tahu gitu. Sebelumnya Shota juga pernah mencoba untuk flirting kepada korban saat pertama kali melakukan ASMR boyfriend roleplay pada tanggal 6 Mei 2023. Wow, udah 30k. Oke, channel Shota. Dia namanya Shota, dari 10 sampai 20 subscriber, kayak dia juga member. Oh, ini member ya. Thank you. Oke. 10 menit, 20 jam. Wow, 20 jam nanti ngedengerin Shota. 4 jamnya belajar, 24 jam. Kenapa nggak 24 jam? Oke. Ini keren sih. Nyobain lipstick baru ASMR boyfriend. Ya, oke lah. Gimana ya, ASMR tuh ada target pasarnya sendiri. Gue suka ASMR, tapi ya kalau cowok ASMR sih nggak pernah nonton seumur hidup gue. Dan semenjak Shota melakukan ASMR, kenapa ASMR-nya pakai 4 gini ya? Roleplay korban mulai dicat aneh seperti mau kiss dan lain sebagainya yang jelas tidak pantas jika dilakukan oleh pria dewasa. Apalagi membuat korban sekarang trauma berat bahkan sampai sekarang. Atas persetujuannya langsung dari pihak korban untuk membuka detail ini, saya menegaskan bahwa pada saat seluruh rangkaian kejadian tersebut berlangsung saat korban masih di bawah umur, yaitu 12-13 tahun. Is fucking insane bro. Oh my god. Holy fuck. Holy fucking shit bro. 12-13 tahun anjing. Oh my god, ini ya gue mengambil kata-kata gue yang ini wajah asli ya 12 at least misalkan kita 12 tahun ya. Bro, 12 tahun itu literally, coba anak Kanye West. Lu tahu anak Kanye West gak sih? Nih. Ini anak Kanye West nih umurnya 13 tahun loh. Jadi gue kayaknya masih sepakat sama pendapat gue sih kalau ini, lu lihat umur berapa sih? Kelihatannya 20-an kan, tapi dia 12-13 tahun anjing. 2013. What the fuck? Iya, tapi nggak tahu deh. Gue nggak tahu sih Shota mikir dia anaknya kayak Kanye gitu, dia ngelihat si korbannya kayak umur 20-an atau gimana. Gue nggak tahu, tapi 12-13 tahun is fucking crazy sih anjing. Gue selama gue di internet, ini point of view gue ya. Selama gue di internet, nggak tahu kenapa semakin lama orang tua yang nggak menikah, kayak umur 30 ke atas, 31, 32, 33, 34, 36, ya 30-an ke atas lah, nggak belum menikah, tidak punya pacar. Kenapa mereka lebih, nggak tahu ya, untuk orang-orang di internet aja nih, lebih interested sama anak di bawah umur. Gue nggak tahu ya, gue ngeliatnya orang-orang yang belum nikah atau belum punya pengalaman berpacaran, umur 30 tahun ke atas, mungkin 35-an, itu lebih interested sama anak di bawah umur ya. Gue nggak tahu kenapa anjing. Contohnya ini gue pengen ngasih tahu aja sih. Nih ya, semakin tua gitu ya, 70, nggak tahu lah. Atau mungkin gue nggak paham deh. Contoh ya, ini Stephen Hawking. Bro, kalau kalian pernah nonton filmnya The Theory of Everything, terus istrinya meninggal atau apa, the film is very sweet, tapi somehow pas dia udah tua dia masuk ke Epstein file. Jadi maksud gue adalah semakin orang tua ya, untuk cowok nih, mungkin cewek juga gue nggak begitu ngikutin, tapi semakin orang tua cowok yang udah nggak tersentuh sama cintanya wanita, jadi bakal freak kayak gini anjing. Mungkin Shota kayak gitu, gue nggak tahu umur Shota berapa. Mungkin 25 ke atas, 27 ke atas, gak pernah pacaran sebelumnya. Gangguan itu tuh udah mulai kena di usia-usia di bawah 30-an. Gue asumsikan Shota ini di bawah 30 lah. Ya seumuran lah sama gue. Jadi gini, kita lanjutin ya. Aku tahu Shota itu dari Harris Kane. Itu posisinya lagi puasa. Kalau gak salah hari streamnya Shota, terus aku tonton.
Awalnya biasa aja bikin status Instagram tentang editan Shota, terus Shota reply. Mulai itu kita makin dekat, mulai tiap chat, tiap hari, terus saling repost Instagram dia berkali-kali. Shota juga kadang ngasih tahu kalau mau live stream apa. Kalau nggak salah udah 3 tahun yang lalu, aku lupa. Dia manggil aku Princess. Anjing, ngomongin Princess keingetan Stephen Hawking tadi. Kayak ada fan service deh. Terus terakhir kali aku chat itu pas dia say something aneh, aku ngerasa uneasy. Dia bilang roleplay, tapi dia nggak bilang dari awal tuh roleplay, jadinya aku bingung. Tapi kalau roleplay berlebihan banget enggak sih. Oke. Berikut arsip yang telah diterima bukti SS, ini yang tadi nggak sih? Oke. Dia mengenai chat yang ditimpa, bukti asli korban memang sudah disensor dari 2023. Niat saya murni hanya ingin speak up dan menyuarakan dialami korban yang menjelekkan nama Shota. Maaf atas ya. Oke, ternyata berakhir sampai sini. Gua nggak tahu Shota siapa, tapi let's find X Shota siapa. Gua nggak tahu Shota siapa anjing. Kita cari ya. Gua nggak tahu Shota tuh siapa anjing. Holy shit, 300.000 is crazy sih. Holy shit, 594 is crazy sih. Dan sekarang udah oke. Katanya sih ada klarifikasinya ya. Case closed. Oh, case closed. Oke, kita baca ya. Halo, aku mau minta maaf apa yang terjadi udah aku lakuin kamu sebelumnya. Aku sadar kalau aku melakukan fan service ke kamu itu ada arah yang kurang senonoh. Udah ngelatin batas, lagi kamu masih di bawah umur. Maaf kalau aku membuat kamu rugi dari segi apapun. Aku gak meraksa buat maafin. Tapi aku harap kamu bisa ngertiin kalau permintaan maaf aku tulus. Aku janji ke depannya tidak akan mengulangi perbuatan aku ke kamu maupun ke orang lain. Kalau ada yang bisa aku lakuin untuk membuat kamu lebih baik, tolong kasih tahu ke aku. Aku mohon maaf sekali lagi. Case close-nya cuma kayak gini doang. Damn. Apakah ada lagi? Wow. Ada juga dibilangnya alasannya enggak, itu cuma fan service kok gitu ya. Pala bapak lo tuh fan service. Lucu aja dibilang ngerusak karir orang yang merusak. Ini 2024 sih. Ini gue nggak tahu ini apa, tapi kita baca deh. Ini kayaknya di Seorang Shota ya. Mana thumbnail woi, mana babi. Mana babi. Bangun anji, udah siang kayak gini mau live kagak ada thumbnail. Bener-bener anak daja. Sampah. Nggak tahu lah. Tolong selamat sore kakak tanpa mengurangi rasa hormat. Kakak Naliana tuh yang ini ya, yang dia mulai bikin thread ya. Malah mau ngungkit kasus boleh stop mengangkut kasus mamas nggak? Udah biarin aja, mamas juga udah minta maaf. Suara kamu siapa? Nggak perlu tahu lah kayak udah. Oh, ada fans fanatiknya nanti teror. Siapapun semoga kamu merasakan apa yang rasakan. Kalau kamu gak mau mancing gak akan mamas kayak gitu. Mamas tuh siapa sih? Siapapun kamu, semoga kamu merasakan apa kayak jalang, pelacur, gak pantas kamu ada di sini. Sehat selalu ya buat kamu. Semoga tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Jalang, cari perhatian, cari belas kasihan. Apa sih? Gue gak tahu anjir. Yang jelas yang gue dapat dari thread yang gak gue mengerti ini, ternyata si Shota itu adalah pernah melakukan kegiatan sexual harassment ya kepada minor by chat. Masih banyak yang jadi korban tapi tidak berani speak up. Ini adalah salah satu korban, minta bantuannya teman-teman. 43. Aku pernah jadi mangsa tapi bukan mangsa. Ngerti gak? Aku pernah jadi mangsa tapi bukan mangsa. Oh, jadi gak jadi gitu. Iya anjir, pas 2025 aku tuh lagi follow-followan si Shota, terus di IG, terus pas IG di story, Shota balas story aku, so pretty, your lip must be plumpy. Aku cuma pujian kan, di situ aku juga senang karena di notice. Nah, karena bilang makasih, di situ Shota bilang nggak usah terima kasih. Tapi bener loh, lip kamu kayak plumpy banget, jadi pengen kiss. Di situ aku udah mulai merinding. Good. Terus aku kayak waduh, so kok gitu. Terus Shota malah rasa bibir kamu gak berani speak up. Berani sikap, oke. Apa ini? I want to speak up your behavior to past. Itu selama ini aku udah ditahan, aku di blok. Ini salah satu apa nih?
VTuber juga kah atau oke. Kayaknya salah satu fans. I still remember you back in 2023 and 24 when you are still in the Aka Virtual. You're never on the local artist side. You're agreeing with one of your VTuber friends that told artis lokal kenapa sih masang harga komisi 2-4 kali lipat dimahalin buat VTuber. Kita jadi males komis ke kalian. Para artis lokal saat itu bahkan sampai sekarang masih ngechat banget harganya. Sering tawar another price over work dan gak direspek sama warga negara sendiri. But you and your friends initial C saat itu agree kalau artis Indonesia gak berhak buat naikin harga jasa kami. Ever since that day, I have no respect at all to you at all, Shota. You're never on a good side since first day though. Okay. Oh ini klarifikasinya. 100.000 is fucking crazy bro. Bahkan gue yang lebih dulu berkarir di dunia internet 2020 300 doang, lihat nih 133. Damn bro. Oke, kita baca ya pada si Shota ini. Setelah melalui banyak perkembangan, aku mengenal salahku sebagai Shota. Aku menyadari bahwa apa yang aku telah lakukan untuk menghinakan. Untuk itu aku ingin minta maaf untuk selesai. Aku ingin menggunakan pesan ini untuk mencari alasan apapun kebenaran. Keputusan ini adalah bentuk tanggung jawab yang aku ambil mengenai hubungan pribadi aku di masa lalu yang kini ikut menjadi pembahasan. Beberapa antaranya memang telah kami selesaikan benar-benar secara baik-baik dan secara pribadi. Namun hal yang tidak menghapus kesalahan yang aku pernah lakukan. Aku tetap mengakui kesalahan tersebut, meminta maaf kepada pihak-pihak yang terdampak, menyesali semua tindakan yang aku telah lakukan. Terima kasih kepada semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan Shota. Terima kasih atas dukungannya waktu kelamaan anjing. Ya kalian bisa baca sendiri aja, 1 juta tayangan. Holy fucking shit. Untung aja gue bukan fans Shota, jadi gak mau belain dia dan gak mau tahu diri dia. Ya gue juga mendukung lu karena gue gak ngikutin VTuber Indo. Udah viral baru lu tanggung jawab. Sebelum viral lu kemana aja monyet. Kita like dulu ya yang marah-marah gini. Mengakhiri seluruh aktivitas sebagai Shota, pakai username seaneh apapun gak bakal ketahuan sama gue, gak bakal lepas kali ini. Oke, mantap Justins. Oh ini ya grupnya ya. Oke. Ada siapa sih? Orion, Sota, Haris, coba Haris. Haris yang mana ya? Udah klarifikasi juga ya. When I started this journey, I wanted to improve myself as a person. I never imagined that somewhere along the way I find a place that feel like a home with me. Because I love you. Okay. Oh, dia hiatus. Oke. Haris nih punya kepribadian sama kayak gue sih. Gue started this journey to improve myself. I'm very shy guy in real life and also in the internet. So yeah. Oke. Ini juga ya. Hiatus semua ya. Damn. Ternyata rame banget ya. Gila. Shota gimana sekarang? Damn, gue nggak tahu market VTuber Indonesia sebesar apa di luar Hollow ID. Hollow ID gue nggak begitu ngikutin lagi. Terakhir tahun 2023 juga pas Kobo lagi naik risingnya banget. Tapi gue nggak pernah ngikutin lagi sih. Tapi di radar gue VTuber Indo yang cowok itu lumayan gede. Contohnya kayak Shota ini dan kawan-kawannya. Jadi ya ini bakal mengefek sih ke market VTuber terutama cowok lainnya. Ya semoga Shota pensi nggak ada. Semoga gue sangat berharap ya orang-orang kayak Shota kayak gini dan orang-orang yang udah apa sih nge-head ini itu tetap stabil ya, tetap konsisten gitu. Gue pengen Shota tuh menerima apa? Menerima kesalahannya dengan setimpal gitu. Tapi gila banget sih, 12-13 tahun is crazy.
Oh ini juga kita baca dulu ya. Aku menyampaikan, aku mengakui kalau aku memberikan fan service ini gak sih kalau di Hololive biasanya kan IG, aduh gak tahu ya, gue bener-bener cuman ngikutin Hololive doang yang bener-bener into gitu loh. Itu pun karena Oshi gue udah cabut, yaitu Seres Fauna, jadi gue jarang banget nonton VTuber lagi sejak 2025 awal. Itu udah jarang banget nonton VTuber. Kebanyakan VTuber di Hololive Indonesia, Inggris, dan Jepang itu akun IG-nya dan akun X-nya itu pasti ada akun manajernya. Dan kalau melihat market VTuber Indonesia yang cowok itu udah besar, harusnya sih udah ada manajer yang megang akunnya. Jadi kita udah lepas aja gitu. Bahkan kalau misalkan gue jadi VTuber gitu ya, gue bakal menerapkan standar gue itu seperti Hololive. Jadi hal-hal kayak ini nih, kayak thumbnail, terus habis itu kayak pokoknya hal-hal kayak gini-gini lah. Hal-hal kayak postingan kayak gitu, gue serahkan ke manajer gue. Jadi biarin aja manajer gue yang ngelakuin. Gue paling cuman berterima kasih kalau ada ucapan kayak ulang tahun gitu-gitu. Udah sekian itu aja sih. Dan ngepost schedule gue, udah. Itu standar gue kalau misalkan gue jadi VTuber Indonesia. Tidak berlebihan gitu, tidak mend-DM. Itu semua di luar kerjaan gue lah, intinya gitu. Gak ada nih kayak gini-gini nih, gak ada nih, gak. Walaupun sesama VTuber, enggak sih, kayak biarin aja gitu. So ya, semoga Shota mendapatkan kesalahan yang setimpal gitu, pemberian yang setimpal. Fucking crazy sih, 12-13 tahun. Katanya ada doxingnya juga ya. Gue penasaran deh. Coba kita cari dulu ya. Doxing Shota ya. Aneh, aku gak bisa buktinya karena aku udah hapus semenjak kita putus. Untuk masalah selingkuh waktu itu aku belum merintis. Dia masih perintis dari Shota jadi awal VTuber. Dia selingkuh sama VTuber cewek, yang mana pas aku DM si cewek, dia gak tahu kalau Shota punya pacar in real life. Karena si Shota ngakunya dia habis digosip sama cewek lain. Maaf ya guys, aku acak-acakan. Aku gak pernah bikin beginian jujur. Gede banget ya, threadnya lebih bagus dengan itu sih, thread yang awal. Oh ini Shota ini Fernanda. Semua ya udahlah, ya udah. Semoga Shota mendapatkan yang setimpal. Semoga cancel culture ini menjadi sebuah statement ya. Jadi supaya Shota di kedepannya di platform yang lain sebelum dia jadi YouTube dan sesudah dia jadi VTuber dan mungkin jadi VTuber lagi atau YouTuber lagi, di cancel aja terus. Semoga cancel culture itu, gue tuh pengen banget ya ada cancel culture kayak di Korea gitu. Ada idol dari Korea yang di cancel karena ini nih tahun 2023 nih. Jadi cancel culture-nya tuh kacau banget, yang ngebuat fandom Korea itu nge-cancel dia sampai bertahun-tahun gitu. Gara-gara nonton main Nebes. Padahal main Nebes bagus gitu. Gue harap sih cancel culture di Indonesia bisa step up gitu. Bisa nge-cancel bertahun-tahun gak lupa gitu aja. Ya ini Shota good luck lah ya. Semoga di penjara sih. Semoga di penjara, kalau nggak kena sanksi sosial yang parah banget lah ya. Jadi pokoknya malu gitu. Ya semoga dia nggak punya ladang rezeki lagi dari VTuber. Amin. Oke gitu aja dari rasa penasaran gue sama drama VTuber Indonesia. Opini gue, Shota tolol. Semoga dia Shota tolol, semoga dia nggak bisa ngaceng.